Kita lanjut menyapa Anda di rangkaian Lintas Makassar pagi ini dengan update dulu informasi pantauan arus lalu lintas di beberapa titik ya yang dipantau dari CCTV Diskominfo Makassar yang kami lansir dari Twitter @diskominfo MKS pagi hari ini. Dari kawasan Jalan Urip Sumaharjo seputaran kantor Gubernur Sulawesi Selatan terpantau lancar jaya pagi ini. Kemudian di titik lainnya ya di seputaran Slamet Riyadi dan Jalan Patimura juga terpantau cukup lengang di pagi hari ini, sementara di sekitaran Jalan Abdul Qadir terpantau lancar. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan, dan semoga selamat sampai di tujuan. Berhenti, minggir deh. Pak, please Pak, jangan tilang saya Pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya Pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocet, saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini Pak, saya masih jomblo akut Pak. Berat hidup saya Pak, berat. Kamu gak tahu gimana keadaan saya, Dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek. Maafin saya Pak. Tilang saya Pak. Please tilang saya Pak. Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan. Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah. Basuh dulu tangan tuh, awak nih kebiasaan. Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Ya, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh. Jangan main depan sini. Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget. Pulau yang dimiliki Indonesia. Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum? Aduh, Bingung. kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Sembilan 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.
tahu perasaanmu padaku. Tapi persahabatan kita lebih dari segalanya. Jangan ya. Tak ingin kau ungkapkan rasa cintamu. Tak ingin kau terbelenggu. Ku ingin kau bersikap seperti dulu. Biarlah di antara kita hanya gemas saja, lelucon tertawa ceria. Di apa adanya, bebaskanlah, lepaskanlah hatimu, lepaskanlah rasa cintamu yang pernah ada. Bebaskanlah, lepaskanlah anganmu, biarkanlah saling terbuka berbagi rasa. Marilah saling menjaga persahabatan kita. Bebaskanlah, lepaskanlah hatimu, lepaskanlah rasa cintamu yang pernah ada. Bebaskanlah, lepaskanlah anganmu, biarkanlah saling terbuka berbagi rasa. Bebaskanlah, lepaskanlah hatimu, lupakanlah semua rasa cintamu yang pernah ada. Bebaskanlah, lepaskanlah anganmu, mari kita saling berbagi rasa. Biarkan jalinan kita seperti apa adanya, sampai selama-lamanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, khususnya bagi Anda dan semua yang baru bergabung di Pro 1 RRI Makassar di FM 94,4. Di kesempatan edisi hari ini, akhir pekan Anda Sabtu 15 Januari 2022, seperti biasa kita akan lanjut lagi di rangkaian Lintas Makassar Pagi, kali ini di sesi opini publik kita sampai jelang pukul 8. Bersama saya Arfan Yusri, dan yang menjadi topik opini publik kita pagi ini yaitu dari dunia olahraga terkait sudah memadaikah sarana olahraga di Sulawesi Selatan, ya. Dan memang kita ketahui Sulawesi Selatan tentunya selalu menorehkan prestasi, ya, di berbagai ajang, baik itu dari dunia internasional ataupun juga di ajang nasional, dan bahkan di tingkat daerah. Tentunya pembinaan ini tergantung pada sarana-sarana olahraga yang menjadi perhatian, ya, oleh masyarakat tentunya, guna bagaimana bibit-bibit atlet di Sulawesi Selatan ini bisa berlatih atau mungkin terlatih untuk menjadi juara nantinya. Baik, kalau berbicara soal sarana olahraga di Sulawesi Selatan, kita hadirkan dulu informasi yang sudah kami hadirkan tadi juga dalam Warta Pagi bersama rekan Alfian di ruang dengar Anda. Sebelum nanti Anda bisa mengomentari. Katakan atlet berprestasi tidak lepas dari ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana penunjang. Kelengkapan sarana prasarana penunjang juga menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah membina dan mengembangkan cabang olahraga.
Di Sulawesi Selatan sejauh ini sudah terdapat sarana-prasarana olahraga seperti beberapa daerah kabupaten yang pernah menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Daerah Porda, juga fasilitas yang ada di Kota Makassar. Namun, fasilitas yang ada tersebut, menurut pelatih Takraw Sulawesi Selatan Muhammad Amkar, masih perlu ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya, seperti fasilitas olahraga takraw yang seharusnya sudah memiliki tribun penonton. Apa yang sudah ada mau diperbaiki, mau ditambah, dibenahi, apa yang sudah ada. Kalau takraw kan sudah ada di lapangannya, tinggal mau dibenahi. Kalau standar nasional saya kira juga belum. Yang jelas fasilitas untuk latihan sudah ada. Cuman menuju ke standar nasional itu masih perlu perbaikan dan penambahan lah. Amkar berharap ke depan pemerintah provinsi dapat membenahi sarana yang ada saat ini. Sementara itu, PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan dengan masuknya Provinsi Sulawesi Selatan menjadi bagian desain besar olahraga nasional DBON, maka fasilitas olahraga yang ada akan diperbaharui termasuk Stadion Matuangin. Baik, itu dia informasinya ya terkait fasilitas-fasilitas olahraga, sarana olahraga di Sulawesi Selatan yang menjadi perhatian. Dalam hal ini beberapa waktu lalu pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman ya, yang mengatakan masuknya Provinsi Sulawesi Selatan dalam desain besar olahraga nasional atau DBON, di mana dengan demikian semua fasilitas olahraga yang ada di Sulawesi Selatan itu akan direcovery ya, sesuai penggunaannya, seperti halnya Stadion Matuangin tadi yang disampaikan. Dan ini diungkapkan PLT Gubernur Sulsel saat sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional ya di bulan November ya, di awal bulan November 2021 kemarin. DBON ini disampaikan ke Menpora dan sudah diserahkan untuk dibahas ke DPRD Sulsel untuk rencana pembangunan secara bertahap. Dan ada anggarannya, itu sudah dianggarkan sebesar 70 miliar rupiah yang akan dibangunkan dengan mungkin ada lapangan yang standar internasional dan juga mengapresiasi dukungan dari Menpora sendiri terkait kelanjutan pembangunan stadion ya Matuangin. Dan juga pemerintah Sulawesi Selatan juga sangat mengapresiasi masuknya Sulawesi Selatan sport science dari 10 daerah. Ya. Diakui dengan masuknya Sulsel sebagai sport science dari 10 daerah di Indonesia, maka akan turut menciptakan atlet-atlet terbaik dari daerah untuk menjadi atlet elit internasional. Nah, sampai situ dulu ya. Nah, saya buka line telepon di 082133339440 untuk Anda yang ingin bergabung, menyampaikan opini atau komentar Anda terkait sarana olahraga yang ada di Sulawesi Selatan. Menurut Anda sudah memadaikah ya saat ini, di mana tantangan Sulawesi Selatan juga ini untuk menciptakan para atlet-atlet terbaiknya juga ini harus terus dijaga ataupun juga ditingkatkan ini. Oke, tapi semua itu tentunya butuh ya sarana dukungan, sarana olahraga yang memadai. Baik, silakan di 0821 33 9440. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Arfan. Selamat pagi dari Pak Wahyu ya? Ya, betul. Oh, apa kabar ini Pak Wahyu? Alhamdulillah, insyaallah sehat. Insyaallah sehat ya. Baik, sudah berolahraga pagi ini Pak Wahyu? Saya baru kasih goyang-goyang tangan sedikit, goyang-goyang kaki. Begitu ya? Baik, masih stretching dia nih. Iya. Baik. Tadi saya keluar cari saya punya ayam. Oh begitu. Sambil dikejar itu lari-larinya. Olahraga juga itu. Kejar bisa bilang olahraga juga. Baik Pak Wahyu. Kalau menurut Pak Wahyu melihat Sulawesi Selatan sudah memadaikah nih sarana olahraganya? Sarananya belum. Belum. Tapi kalau dengan lugas Anda mengatakan belum, kenapa nih? Iya, karena contohnya Stadion Matuangin itu sudah. Itu menjadi sorotan penting. Saya sering lewat-lewat di situ, biasa saya sedih. Sedih kalau lewat situ. Kenapa? Karena biasanya di situ ramai
walaupun bukan hanya sepak bola, banyak orang lari kecil, apa sedikit sekedar kayak senam-senam biasa. Itu kan salah satu. Kalau atlet banyak di Sulawesi Selatan, banyak yang berpotensi, banyak yang bisa berprestasi. Tapi kalau sarananya ya mungkin bisa dilihat sendirilah. Terus kalau bisa pengembangan, kalau misalkan Stadion Matuangin dibangun ya, dipercantik lagi, itu masalah fasilitas untuk olahraga renang itu paling bagus juga. Karena kayaknya dulu kita punya atlet renang juga banyak ya, banyak yang berprestasi. Sekarang kayaknya minim itu. Jadi fokus untuk bukan hanya olahraga sekedar renang sepak ya. bola, tapi itu juga paling penting itu olahraga renang. Karena banyak di Sulawesi Selatan ini tempat-tempat wisata yang dibangun ada kolam renangnya, tapi semata-mata untuk hiburan saja. Tapi kan bisa juga dipakai buat latihan. Seperti itu. Jadi kalau dibilang sarana memadai, belum ya. Padahal di Sulawesi Selatan itu banyak tempat-tempat loh yang bisa dibangun untuk mengembangkan prestasi olahraga kita ya, atlet kita. Bukan hanya sepak bola, karena di Sulawesi Selatan kan yang paling dominan kan cuma sepak bola. Padahal banyak loh yang berpotensi kayak badminton, apa segala macam, renang, basket, voli. Itu kan banyak. Kalau voli sih ada ya, atlet kita juga ya yang bisa berbicara di luar. Ya, itulah. Jadi ini harapan kita ini, mudah-mudahan. Artinya yang Anda pikirkan ini tidak di satu cabang olahraga saja untuk sarananya ya, bisa tidak. semua. Ataupun karena, mungkin yang selama ini memang belum ada itu yang harus karena prioritaskan juga. Ya, semuanya. Karena kalau misalkan dulu ya, saya masih ingat itu, dulu kan ada cuma bapak-bapak saja, bapak-bapak pejabat saja yang main tenis. Kalau kita lihat ya, jadi itu juga yang perlu difasilitasi. Karena kalau misalkan olahraga tenis ya, kita lihat itu orang-orang banyak biasanya yang main tenis. Padahal itu kan salah satu cabang olahraga yang bisa dikembangkan. Ya kalau saya perhatikan biasa di lapangan-lapangan tenis orang banyak jiwanya, orang yang hebat ya. Yang hebat kantonnya ya. Yang hebat kantonnya yang main tenis saya lihat. Kayak golf rata-rata orang hebat di kantonnya yang bisa main golf. Nah, sebetulnya itu pemerintah harus memfasilitasi supaya orang-orang yang ya dalam tanda petik ya mungkin di bawah, artinya ekonomi lemah menengah ke bawah, bisa juga menikmati olahraga seperti itu. Artinya difasilitasi. Ada akses. Karena saya lihat olahraga istilahnya kalau tenis, bola, kenapa aku lupa? Bola apa? Kodok, ya apa namanya? Biliar. Bukan biliar, yang golf. Oh, golf. Ya, golf. Itu kan salah satu cabang olahraga juga itu yang ada eventnya. Tapi saya lihat orang-orang yang banyak yang hebat-hebat di kantongnya, isi kantongnya yang bisa menikmati. Itu paling kalau kita kodong ini macam-macam saya ini paling olahraganya lari, bulu tangkis, bisa beli raket, beli bulu. Itu yang bisa kita maini, bola. Jadi harapan saya ini buat kepada pemerintah supaya olahraga-olahraga yang bisa yang hanya dinikmati ya, dalam tanda petik orang-orang tebal kantonnya, bisa juga dinikmati orang macam-macam saya juga. Dengan cara apa? Difasilitasi, ya kan? Mungkin seperti itu Bang Arfan, harapan saya ini. Baik. Kayak jadi golf, semuanya tenis, itu bisa jadi orang hebat di kantornya yang main ini. Oke deh. Paling kalau macam-macam anak-anak muda ya paling biliar. Nah, karena banyak tempat-tempat yang menyediakan yang murah meriah, yang bisa dijangkau. Ya kan? Seperti itu barangkali Bang Arfan. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Oke Bang Arfan, salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wahyu yang ada di Goa ya. Kalau melihat sarana olahraga di Sulawesi Selatan, ya, kalau Pak Wahyu langsung menyoroti adalah Stadion Matuangin ya. Kemudian harapannya ke depan tidak hanya beberapa cabang olahraga ini saja yang ada sarana
prasarana fasilitas olahraganya, tapi yang lain-lain itu bisa dikembangkan juga tuh ya. Misalnya tadi kalau yang dikatakan adalah salah satunya yang jadi perhatiannya adalah golf, tenis, dan masih banyak cabang-cabang olahraga lainnya yang mungkin bisa disupport oleh pemerintah agar bisa melahirkan nih atlet-atlet asal Sulawesi Selatan di cabang-cabang olahraga itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Di belakang Pak Wahyu silakan di 082133339440. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, Pak Abdullah Sewang. Iya. Apa kabar tadi Pak Abdullah? Baik, alhamdulillah sih. Sehat walafiat di sini Allah Subhanahu wa taala. Wis. Saya kira habis olahraga juga nih pagi ini. Dingin-dingin sekali. Waduh, dingin sekali jadinya nggak malas untuk bergerak ini ya. Iya. Nanti tambah kaku nih Pak Abdullah. Baik. Pak Abdullah Sewang, menanggapi opini publik kita pagi ini dari dunia olahraga, di mana sudah memadaikah sarana olahraga di Sulawesi Selatan menurut Pak Abdullah Sewang? Begini, kalau saya mau tanggapi dulu masalah stadion dulu ini. Stadion juga nih ya. Iya. Sebenarnya stadion itu tidak perlu dipugar. Tidak perlu diganti. Karena itu ikon itu, permata itu, cagar budaya itu di Sulawesi Selatan itu stadion. Itu. Ini hanya karena emosional, ini membongkar karena habis perebutan dulu. Iya. Jadi karena dia takut dia kembali kepada orang lain, makanya dibongkar. Ini sebenarnya ini gubernur ini terlalu emosi mau membongkar ini. Gubernur yang sudah tidak yang sudah tidak aktif lagi sekarang ini. Itu sebenarnya ikon itu, permata itu, ada matuangan itu, cagar budaya itu, itu. Karena stadion yang paling kuat itu dibangun itu, stadion itu. Iya. Tapi kan akan digantikan dengan stadion yang lebih sesuai dengan standar internasional nantinya. Saya katakan itu permata itu, cagar budaya. Oke, sebagai cagar budaya. Tidak bisa diganti. Seharusnya artinya kalau ada sarana pembangunan sarana begitu di tempat lain gitu ya. Itu sebenarnya hanya kalau menyikapi sarana-sarana olahraga yang lain gimana Pak Abdullah Sewang? Sarana olahraga yang lain itu belum juga. Belum. Hanya dalam pembinaan sekarang sebuah olahraga. Iya, dalam pembinaan semua. Hanya pembinaan saja, tapi kalau berbicara soal fasilitas masih jauh. Fasilitas gedung olahraga juga itu, apakah dia aktif sekarang itu, gedung olahraga sekarang itu dipakai hanya untuk apa? Iya, kita tidak tahu juga. Iya. Di Gor Sudiang ya? Bukan, yang ada di sampingnya, di sampingnya Stadion Matuangan itu. Oh, kalau yang itu masih. Iya. Masih terpakai itu. Tapi untuk beberapa jenis olahraga saja, basket, badminton, volley. Kan di sini tuh kan berdekatan semua. Tapi kalau untuk sarana kolam renang kayaknya sudah. Olahraga, stadion. Iya. Itu. Kolam renangnya kayaknya sudah ini. Dan itu kasihan tidak itu dipakai lagi. Apa namanya, orang yang olahraga pagi di sekelilingnya Stadion Matuangan itu kan ramai. Iya. Ini sekarang kita tidak lihat lagi orang-orang olahraga di situ, tidak aktif lagi, kasihan. Orang-orang lansia di situ sudah tidak olahraga lagi. Sebenarnya itu tidak usah diganti itu, hanya perbaikan saja. Ditata. Iya, ditambah tribun terbuka yang perlu mau ditutupi, itu saja. Tidak usah dibongkar. Itu kan masih kuat itu. Iya, tapi kan emosi sekali ini gubernur yang tidak aktif lagi ini mau membongkarnya. Baik. Iya. Jadi saya kasihan sekali ini. Kasihan sekali, apalagi itu rumah PSM. Kasihan sekarang PSM kiri kanan mengemis, mencari tempat naungan mereka. Iya, tempat latihannya mereka tidak ada.
kiri kanan dia cari di mana ada stadion yang diberikan Dan kepadanya. mungkin kalau melihat juga ini banyaknya atlet-atlet Sulawesi Selatan, asal Sulawesi Selatan ya, yang hijrah ke daerah-daerah lain yang mungkin dibesarkan oleh daerah lain karena ada fasilitas dan sarana yang lebih memadai juga Dan di itu daerah lain. stadion itu yang saya lihat dulu itu Baik. Oke, apa baik. namanya? Terima kasih Pak Abdullah Sewang ya. Kita berbicara soal sarana olahraga, jadi bukan hanya di Stadion Matu Angin saja, tapi kita berbicara secara keseluruhan ya. Mungkin nanti kalau untuk fokus Stadion Matu Angin, kita akan bahas lebih lanjut ya. Baik, 082133339440, Anda masih bersama kami di Opini Publik di Lintas Makassar pagi ini. Sudah memadaikah sarana olahraga di Sulawesi Selatan? Ya, kalau boleh dikatakan kalau dari olahraga otomotif juga tadi diinformasikan bahwa tadinya Sulawesi Selatan untuk ajang otomotif itu bergengsi, ajang-ajang yang bergengsi ini beberapa waktu kemarin itu menjadi sorotan di mana ada aktivitas begitu ya, yang tahunan yang mungkin sampai 4 seri atau 4 kali digelar ya, bertaraf nasional dan juga bertaraf internasional ya di Kabupaten Sidrap begitu ya. Dan tentunya ini gaungnya tidak lagi ya, terdengar. Nah, sarana-sarana seperti ini yang tidak lagi dimanfaatkan dengan baik atau tidak termanage dengan baik setelah peralihan kepemimpinan dan sebagainya ya. Nah, ini menjadi juga perhatian ya, kita semua terkait sarana olahraga di Sulawesi Selatan. Itu salah satu contohnya. Nah, Anda bisa komentar lagi, silakan di 0821 33339440. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam dengan Pak Basri di Bantaeng, Selatan. Iya, Pak Basri di Bantaeng. Ya, betul Pak. Ya, bisa agak menjauh sedikit Pak Basri dari radionya atau monitor radionya. Ya. Kalau begini Pak, bagaimana? Oke, baik. Mungkin agak ini ya. Pak Basri di Sinjai ya? Bukan Bakri Wahid, Bantaeng. Bakri, Bantaeng. Iya. Aduh, itu masih ini ya Pak. Kalau begini Pak. Terganggu nih. Halo. Sinyal. Ada sinyal lain ya tampaknya di sekitar Anda. Ini sudah bagus Pak. Oke. Harus juga tentang itu perbaikan stadion Bantaeng. Halo. Ya, halo, aduh, boleh dicoba kembali ya, Pak Bakri ya. Mohon maaf ini, saya tidak bisa dengar jelas suara Anda karena ada gangguan sinyal mungkin atau ini. Boleh dicoba kembali. 082133339440, Pak Bakri. Di kesempatan pagi hari ini boleh dicoba kembali. Saya masih buka lagi line teleponnya. Ya, mudah-mudahan Oke, baik. Lanjut 082133339440. Anda masih bersama kami di Opini Publik. Sudah memadaikah sarana olahraga di Sulawesi Selatan? Ya, terima kasih Pak Bakri. Boleh dicoba kembali. Mungkin jaringan komunikasi kita itu ya masih kendala nih. Ada suara lain atau feedback di ruang dengar Anda ini. Baik. Lanjut sembari menanti, ada juga komentar ya, boleh di WhatsApp kami ya. WhatsApp kami di 081141002222 081141002222. Sudah bisa kami buka kembali untuk layanan WhatsApp kami juga, dan juga Anda bisa komen begitu ya di fanpage Facebook di Pro 1 RRI Makassar. Untuk komen di sana nanti akan saya bacakan. Baik. Halo. Ya, halo. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bakri Wahid. Pak Bakri. Oh, berarti memang kondisi di sana ya ini agak terganggu nih kayaknya. Baik, saya bisa samar-samar dengar suaranya Pak Bakri. Silakan, opininya seperti apa nih? Aduh, tambah keras lagi deh Pak Bakri.
saya selalu tentang perbaikan itu Pak. Ada mutuanya. Bagus kalau misalnya diperbarui lagi. Karena bangunannya kan sudah lama. Jadi alangkah baiknya kalau memang ada anggaran dari pusat, ya bagus kalau diperganti. Ada juga restoran-restorannya tertata, pinggirannya juga untuk olahraga juga bagus kalau kita kembali begitu. Saya rasa saya impor Pak, kalau ada anggaran. Anda fokus ke sarana olahraga ini fokusnya ke Stadion Matuangin saja juga ya? Iya Pak, kalau kita kembali. Pak Bakri di Banteng, di seputaran ini Pak, di sebelah timur. Halo? Iya. Di mana Pak? Bagus Pak, didengar? Iya, Pak Bakri di mana? Di Bantaeng di daerah Pacikukang Pak. Oke, kalau di Bantaeng sarana olahraga sendiri seperti apa nih, Pak Bakri? Oh, di sini ya banyak, agak ramai juga Pak. Seperti di Abang Lukukat juga kalau hari Sabtu dan Minggu. Baik, mohon maaf ini ya, Pak Bakri. Terima kasih Pak Bakri. Saya tidak bisa berlama-lama karena cukup terganggu dengan jaringan komunikasi kita. Terima kasih, tapi yang jelas saya tangkap Pak Bakri pengen perbaikan seperti halnya ini adalah Stadion Matuangin ya. Oke, kemudian kalau sarana olahraga lainnya di Kabupaten Bantaeng sendiri ini ya cukup tersedia katanya, cukup ramai dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Tapi kalau kita berbicara seputar Sulawesi Selatan, bukan hanya di satu sisi cabang olahraga saja ya, kita berharap semuanya bisa menjadi perhatian juga agar kiranya bibit-bibit atlet bukan hanya juga di 1-2 cabur yang bisa berbicara ya. Baik, saya akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini ya, dan Anda masih bersama kami di Opini Publik. Ayo Mak, ayo. Ayo Joya, tak pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari. olahraga lah Makcik Leha supaya sehat. Aduh Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja. Ai musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat. Imun? Apa benda tu? Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja. Imun tu Mak artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu Mak salah satu cara untuk meningkatkan imun. Ha, itulah maksud saya. Yelah Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu. Berlaki? Tak berlari. Tunggu Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.
94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Baik pendengar dimanapun berada, kita lanjut ya, masih di opini publik kita pagi ini. Masih ya mengangkat seputar dunia olahraga kita ya. Sudah memadaikah menurut Anda sarana olahraga di Sulawesi Selatan? Jadi sekali lagi saya informasikan, jadi kita berbicara multi multi cabur begitu ya. Memang menjadi perhatian, memang adalah yang disayangkan pada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan adalah matoangin ya. Dan mudah-mudahan memang ini menjadi prioritas juga nih dari diupayakan oleh pemerintah Sulawesi Selatan dan juga sudah menggandeng restu begitu ya dari Menpora agar nanti mendapatkan juga bantuan begitu agar bisa dipercepat ini pembangunannya. 0821333940. Kembali saya buka. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Sulawesi Selatan. Iya, dari siapa nih? 575 Pangkep. Wih, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Pangkep hujan lagi cerah? Cerah di sini. Cerah ya. Alhamdulillah kalau di sini tunggu-tunggu ini. Seperti halnya suaranya 575 juga cerah pagi hari ini. Kalau menurut saya ini sudah memadai, tapi masih kurang satu. Sudah memadai tapi masih kurang. Iya. Kalau yang lain misalnya bola, bulu tangkis tapi saya masih mau satu. Apa itu? Sasana tinju. Oh, sasana tinju. Ya, kayaknya belum ada di Sulawesi Selatan. Iya. Tapi kalau di Kalimantan itu di Kuta sudah ada. Oh, Anda pernah lihat ya? Iya. Pembinaannya di sana dengan segala fasilitasnya ya. Di Kuta Kartanegara itu ada. Di Sulawesi Selatan. Kenapa Anda pengen juga ada atlet-atlet Sulawesi Selatan di dunia tinju? Juga olahraga. Di dunia tinju bisa berbicara banyak juga ya? Iya, cuma ini di sini kalau masalah olahraga permainan bola kayaknya ini kurang kompetisi gara-gara ini COVID. Dulu itu sering kompetisi antara desa, antar kecamatan. Tapi sekarang di desa kayaknya berkurang, tidak ada lagi kompetisi. Tapi bukan karena berkurang sarananya, tempatnya begitu. Iya, karena ini pengaruhnya COVID. Oh, pengaruh COVID. Kalau sarananya sudah alhamdulillah ada di Pangkep, ada stadion. Kalau di kecamatan. Tapi kalau di stadion Pangkep masih aktif ya stadionnya? Masih di stadion di Pangkep kalau tidak salah itu namanya. Tapi itu khusus cabur olahraga sepak bola saja. Untuk cabur-cabur lainnya belum. Kalau misalnya badminton ada, saya lihat lapangan bulu tangkis, lapangan takraw, apalagi yang sering-sering jadi gelar sama masyarakat takraw saya lihat. Kalau masalah kompetisi bola ini sudah beberapa tahun ini tidak berlanjut. Biasa kan ada kompetisi antara desa toh, antara kelurahan supaya ada bibit-bibit bisa maju ke artinya di Pangkep untuk pemain seminya Pangkep toh. Kayaknya ini kompetisi gara-gara COVID ini. Tapi mudah-mudahan COVID-nya segera berlalu dan kita lagi. Kalau masalah pangan sudah bagus semua. Cuma itu tadi kembali ke stadion Matoang. Tidak apa-apa itu dipugar bertaraf internasional toh, tapi tetap itu cakar-cakar budaya tetap dipertahankan. Saya kira begitu. Baik. Terima kasih. Lanjut ke sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. 575 dari Pangkep ya. Oke, kalau berbicara memang kalau kawasan olahraga di Matoang ini konsepnya nanti akan multi di situ ya. Jadi ada banyak cabang olahraga yang bisa diberikan fasilitas rencananya nanti di sana ya. Oke, kita berharap masih pembangunannya bisa segera karena kita belum bisa melihat hasilnya sekarang. Baik, lanjut
082133339440. Saya juga nanti akan baca komentar Anda di fanpage dan juga WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi. Dengan siapa nih, Pak? Selamat pagi dari Poh. Poh di Makassar. Ya. Oke. Baik. Gimana nih menurut Anda, sudah memadaikah sarana olahraga di Sulawesi Selatan? Ya, terima kasih Bung Arfan. Kalau saya melihat sarana olahraga yang ada di Sulawesi Selatan, ya sudah memadai lah. Se-Sulawesi Selatan iya, gitu ya, kalau bisa iya, skup. Sulawesi Selatan. Cuma begini pemanfaatannya. Nah, pemanfaatannya maksudnya saya begini. Pemanfaatan artinya. Iya, pemanfaatannya. Setiap kita mau menggunakan itu lapangan, selalu kita ke bagian pengelolaan dan berbayar kayaknya dan dijadwal. Iya. Contoh, saya pernah menggeluti Bung Arfan waktu SMA. Saya mau konsentrasi di tenis lapangan sebenarnya. Cuma pada saat itu semua schedule untuk pemakaian lapangan itu sudah di-cover oleh pejabat-pejabat dinas-dinas. Jadi kita paling kayak kucing-kucingan. Pada saat jam-jam 12 ya siang kan dia tidak ada terpakai. Ya kita pakai jam 12 lapangannya. Nah kita tahu bahwa jam 12 itu kan otomatis sebenarnya untuk istirahat tidak tepat untuk olahraga. Tidak tepat untuk kita olahraga itu. Jadi sebenarnya bagus sih semua lapangan, cuma itu pengelolaannya, pemanfaatannya. Jadi semua rata-rata punya schedule masing-masing dan tidak berbayar, tidak gratis maksudnya. Jadi kita harus daftar ke pengelolanya. Kemudian mungkin ada maintenance-nya, biaya maintenance-nya. Nah, itu yang menjadi masalah sebenarnya. Kemudian juga contoh stadion sebenarnya. Sebenarnya stadion kita ada sebenarnya, malah melimpah. Kenapa? Cuma kan di situ ada unsur-unsur proyek lagi. Setiap pergantian gubernur ada proyek lagi. Contoh di Gor di Gor Sudiang dulu waktu Pak Amin Sam ya. Nah, sekarang waktu Pak Sahrul pindah di Baromong. Nah, sekarang Pak Nurdin mau memanfaatkan yang dulunya ya. Ini yang sekarang kan Matuang. Seharusnya dulunya itu Matuang kok saja dia berfokus. Jadi tidak terbagi. Cuma kan karena setiap orang yang menjabat tentu ada, saya tidak tahu pertimbangannya apa karena proyek baru atau bagaimana, saya tidak tahu. Baik. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya. Ya, saya pikir. Jadi Anda konsen mungkin sepaham dengan Pak Wahyun ini ya. Tadi mengatakan bahwa banyak sih tapi rata-rata harus berbayar dan juga itu dikuasai atau dinikmati oleh segelintir orang saja gitu ya. Begini Bung Arfan. Untuk beberapa cabang olahraga itu. Iya, bibit-bibit di Sulawesi Selatan atlet itu sebenarnya banyak, tapi sarana untuk menyalurkannya itu tidak gratis Bung Arfan. Rata-rata itu kita harus lapor pengelolaannya. Pengelolaannya dia bilang kita biaya maintenance-nya lah. Nah, itu tadi yang saya bilang bahwa saya pun merasakan seperti itu sebenarnya. Karena saya itu hobinya bermain bola. Nah, untuk bermain bola saja sekarang saya itu harus merogoh kocek. Nah, itu untuk permasalahan. Menggunakan lapangan saja itu harus bayar. Iya, jadi yang menggunakan lapangan itu yang masuk dalam pembinaan saja. Dan pekan-pekan olahraga antar provinsi porprov saja kan baru bisa digunakan. Nah, terkait yang di Sidrat itu kan sebenarnya bisa dimanfaatkan, tapi saya khawatirnya untuk menggunakan sirkuit itu ada pengelolaan barangkali yang harus bayar atau bagaimana. Iya, saya pikir cuma itu Bung Arfan. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, ini komentari Pak Poh adalah cukup banyak sarana olahraga, tapi sekarang agak sulit karena butuh biaya ya. Artinya untuk menyalurkan bakat dan minat kita ya harus merogoh kocek juga nih ya untuk menggunakan fasilitas. Ya tentunya kalau seperti itu kalau di seputaran Kota Makassar sendiri saja sehari-hari kita sudah bisa rasakan itu ya. Untuk bermain bola saja itu sudah setengah mati untuk mendapatkan fasilitas umum tak berbayar ya.
Untuk bermain bola saja satu tim itu harus merogoh kocek paling tidak berapa ratus ribu deh untuk mendapatkan kuota main 1 jam. Apalagi jenis futsal dan sebagainya itu harus berbayar juga nih. Padahal tidak ada lapangan. Bahkan yang menjadi tren di Kota Makassar sekarang adalah mini soccer. Mini soccer itu per jam sampai, saya merasakan itu sampai 400 ribu rupiah per jam. Untuk lapangan sepak bola mini soccer outdoor. Kita harus bermainnya 1 jam saja 400 ribu rupiah. Jadi semakin mahal ya untuk menikmati sarana-sarana olahraga. Di ini apalagi di Sulawesi Selatan tadi kalau Pak Poh mengatakan banyak melimpah, tapi untuk digunakan ya itu dia yang jadi kendala juga karena tidak terbuka untuk masyarakat ataupun juga tidak bisa dinikmati sekaligus juga mungkin untuk para masyarakat yang mungkin pengen menekuni satu cabang olahraga itu sangat terkendala sekali. Baik, lanjut di belakang Poh tadi di Makassar. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, halo, waalaikumsalam, selamat pagi, Bung Arpan. Ya, selamat pagi, Pak Karudin Beta di Jeneponto. Kak Harudin Beta di Kabupaten Jeneponto. Iya, apa karibatan tuh? Reba baji-baji. Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Pak Karudin, gimana nih menanggapi? Sudah memadaikah sarana olahraga di Sulawesi Selatan, Pak Karudin? Iya, sedikit saya tambahkan tadi penelpon dari Pangkep itu. 575. Iya. Orang Selatan itu Pak rata-rata cenderung 2C. 2C. Iya. Apa itu 2C? Cantik dan cerdas. Cantik dan cerdas. Iya. Cenderung cantik dan cerdas. Iya. Oke. Orang Selatan itu rata-rata cenderung 2C. Ah. Cantik dan cerdas. Jadi kalau bicara cantik dan cerdas, wah, Anda kriteria olahraga kita sering. Terima kasih. Oh, tidak kriteria. Oke. Kalau cantik dan cerdas tidak kriteria katanya untuk di ring ya. Jadi kita berbicara nih Pak Karudin untuk cabang-cabang olahraga lainnya juga dia di Sulawesi Selatan yang sekiranya menjadi perhatian pemerintah agar sarana-sarana olahraga ini bisa mendukung prestasi-prestasi atlet. Jadi bukan hanya di 1-2 cabang olahraga saja yang menjadi andalan Sulawesi Selatan, tapi bisa melahirkan nantinya atlet-atlet baru yang bisa unggul juga ini bersaing dengan daerah-daerah lain di luar Sulawesi Selatan, baik itu di nasional maupun juga di internasional. Kalau di Sulawesi Selatan di Makassar karate begitu ya, para atletnya, kemudian takraw, sepak bola, ya, tinju bahkan dan sebagainya. Tapi yang lain-lainnya masih harus menjadi perhatian begitu untuk sarananya. Baik, saya ke komentar Anda juga pagi hari ini yang sudah bergabung dulu nih. Oke, saya coba buka. Terima kasih ada Pak Kiki di Sinjai ya kembali berkomentar pagi ini. Terima kasih Pak Kiki, mudah-mudahan sehat walafiat. Untuk saat ini menurut saya sarana olahraga di Sulawesi Selatan masih kurang ya. Bahkan bisa dikatakan ada penurunan. Nah, implikasinya adalah prestasi olahraga Sulawesi Selatan juga agak tersendat. Nah, ini perlu perhatian yang lebih serius dari pemerintah Sulawesi Selatan agar ada penambahan dan peningkatan sarana olahraga, agar prestasinya pun turut meningkat ke depannya. Salam sehat untuk semua. Selamat menikmati akhir pekan. Terima kasih Pak Kiki komentarnya. Kemudian ada Indah di Sopeng ya. Assalamualaikum. Oh, monitor juga nih. Selamat bertugas, sehat selalu. Di Pinrang info cuaca nih, mendung disertai angin kencang di Pinrang. Baik, terima kasih Zidan ya di Pinrang. Kemudian ke WhatsApp ya 081141002222, Anda bisa komentar juga di sana. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang masih ingin menyampaikan opini dan komentarnya, silakan di 082133339440. Kita masih punya waktu beberapa menit ke depan. Di kesempatan pagi ini memang sudah memadaikah sarana olahraga di Sulawesi Selatan ya. Mengutip
dari sulselprof.go.id ya, terkait Sulawesi Selatan yang masuk sebagai Grand Desire besar olahraga di Indonesia. Diungkapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Zainuddin Amali. Sulsel masuk dalam 10 sentra pendidikan pengembangan talenta atlet sesuai dengan bakat yang ada di daerah. Ya. Jadi ini dikarenakan pembinaan atlet di daerah pun terdesain dengan baik ke depannya, dan ini yang akan didorong ya, oleh pemerintah. Prestasi-prestasi yang muncul selama ini adalah by accident ya. Jadi kita ketemu talenta, setelah itu kemudian dijadikan dia berprestasi. Nah, hanya semacam itu. Jadi tidak ada pembibitan dari awal ya. Dengan DBON ini atau program DBON, yaitu Desain Besar Olahraga Nasional ini, Menpora mengungkapkan akan dilakukan pengembangan bakat atlet lebih mendalam untuk menciptakan prestasi, menciptakan bakat dan talenta-talenta untuk bisa meraih target-target prestasi sesuai yang diinginkan. Ya. Seperti itu yang diungkapkan ya, yang baik dari pemerintah Sulawesi Selatan sendiri dan juga langsung dari Menpora ya. Di mana ini juga kembali merunut untuk pembinaan ini tentunya tidak boleh tutup mata juga nih kita bagaimana dengan sarana dan prasarana olahraga di Sulawesi Selatan termasuk juga di beberapa daerah ini. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, dengan siapa ini di mana? Saya dengan Pak Edi. Pak Edi. Pak Edi, di mana Pak Edi? Ya, lagi mobile. Oh, lagi mobile. Hati-hati nih Pak Edi. Ya menarik ya. Tapi sudah pagi hari ini tentang apakah sarana olahraga sudah cukup memadai di Sulawesi Selatan secara umum ya, khusus di Kota Makassar juga ya. Ya kalau saya mau berkomentar begini, saya sependapat tadi yang mengatakan bahwa memang sarana kita olahraga itu kalau saya mau katakan begini, ada kerebusi sudah ya, terus batu angin, terus tiba-tiba dengan barombonya yang tidak tuntas sampai hari ini, tidak pernah digunakan sampai hari ini. Jadi memang setiap pergantian pemimpin itu ya sepertinya begitu mau memperlihatkan entah egonya, apanya gitu, karismanya, keberhasilannya membangun bangsa Sulawesi Selatan atau bagaimana. Ini mungkin nilai gengsinya ya. Kenapa memang tidak diteruskan itu batu angin ya, sampai sekarang ini ya sudah hancur. Masyarakat itu kita berutang loh sama masyarakat. Nah, terus barombon juga kan tidak tuntas, disia-siakan. Boleh siakan kenangan sampai ini belum digunakan. Itu sudah berapa M itu habis. Nah, kalau kita lihat khusus di Kota Makassar itu boleh dibilang tidak cukup memadai lah. Ada tapi sangat sayangkan. Kota Makassar yang seindah ini dibuat begitu. Itu artinya tidak ada soliditas ya, tidak berkolaborasi antar pemerintah kota dengan provinsi. Seharusnya memang dalam membangun sarana dan prasarana olahraga itu, di mana semua kita punya perencanaan unggul gitu. Kenapa tidak duduk manis ya, duduk bersama seperti itu? Itu yang kita inginkan. Mari kita puaskan masyarakat. Masyarakat Sulawesi Selatan gitu, khususnya Makassar itu kan gila, ya gila bola, gila olahraga. Iya. Coba kita lihat. Itu tidak kalah dengan dunia luar gitu. Tapi Kota Makassar itu sangat ya, khususnya bola, gila bola. Jadi seharusnya memang kita berutang kepada masyarakat Selatan. Sarana olahraga saja tidak dipenuhi, bagaimana yang lainnya. Coba kolaborasi antara perencanaan kota dengan provinsi. Coba lihat got-got, bagaimana banjirnya setiap saat, setiap musim hujan gitu. Jadi tidak ada kolaborasi ya, patron yang di Kota Makassar beda dengan pola yang ditawarkan di provinsi. Semua mau
contoh lagi ya, pembangunan penanaman apa itu. Intinya saling tumpang tindih nih ya. Iya gitu. Oke. Hari ini PDAM, 1 minggu kemudian sudah ditutupi data lagi Telkom. Coba. Jadi dari awal itu perencanaannya harus matang gitu. Alasan dengan anggaran-anggaran itu. Makanya kan ini bisa kita lakukan. Tapi kalau anggaran lainnya kan bisa dicairkan. Nah ini PDAM, datang PU, membuat trotoar, terus datang Telkom, itu baru coba lihat sepanjang Veterani. Coba kalau gitu itu masih tidak jelas bagaimana itu banyak bengkale lah. Jadi pemimpin kita itu tidak turun ke lapangan seperti apa, hanya selalu memberikan kewenangan kepada orang di bawahnya. Memang iya membagi pekerjaan, akan tetapi ada kontrol itu langsung ya. Sampai di mana pekerjaan kita itu. Kan malu dan malu sama masyarakat. Kasihan negara setiap tahunnya membuka, tapi tidak ada. Baik, makasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Edi di Makassar lagi mobile. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan Pak Edi, tetap berhati-hati berkendara ya. Baik pendengar, cukup ramai, terima kasih yang sudah gabung komentar baik di fanpage Pro 1 RRI Makassar dan juga di line telepon kami. Ada 7 nih, ada Pak Wahyu, Pak Abdullah Sewang, Pak Bakri di Bantaeng, 575 di Pangkep, Poh di Makassar, Pak Karudin Beta di Jeneponto, dan juga tadi Pak Edi di Makassar. Terima kasih Pak Kiki di Sinjai, dan juga yang monitor kita di Sopeng dan juga di Pinrang ya. Baik, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah, kita akan bergabung dulu dengan Pro 3 untuk menyampaikan warta berita, dan selepas itu Lintas Makassar Pagi kembali akan menyapa Anda, dan jangan lewatkan komentar-komentar Anda ini nanti kita akan teruskan dalam dialog Lintas Makassar Pagi pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah bersama rekan Alpianus Baka nanti terkait nasib sarana olahraga di Sulawesi Selatan bersama narasumber-narasumber kita dari KONI Sulawesi Selatan, kemudian dari beberapa pemerhati olahraga di Sulawesi Selatan yang akan hadir nanti. Jangan lewatkan pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Saya akan bergabung dulu dengan Pro 3 untuk menyampaikan warta berita. Kegempaan di Jawa Barat hingga Jawa Timur meningkat dalam 30 hari terakhir. Sementara itu kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi satelit Kemhan capai 500 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Januari 2022 bersama saya Jo Soroi. Pendengar, mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sekilas berita. PLN memastikan listrik di wilayah Jawa, Madura, dan Bali aman usai gempa mengguncang Sumur, Provinsi Banten. Seperti dilansir dari kantor berita Antara, saat ini PLN langsung menurunkan tim untuk memastikan semua infrastruktur kelistrikan terutama di wilayah Banten tetap beroperasi. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Pandeglang menetapkan status tanggap bencana usai diguncang gempa Banten magnitudo 6,6. Organisasi Kesehatan Dunia WHO saat ini sedang meninjau pil antivirus COVID-19 Molnupiravir buatan Merck. Seperti dilansir dari kantor berita Antara, Kepala Manajemen Klinis WHO Janet Diaz menyebut pengumumannya kemungkinan akhir Februari 2022. Sementara itu, Persebaya Surabaya menang tipis dengan skor akhir 2-1. Pada laga pekan ke-19, BRI Liga 1 2021-2022 yang berlangsung di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali.
Pendengar, kita mulai dengan informasi yang pertama. Banjir di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan semakin meluas. Banjir tidak hanya merendam pemukiman, tetapi juga beberapa fasilitas umum terdampak, salah satunya Mapolsek Mataram. Berikut Aulia Rahman melaporkan selengkapnya. Dari hasil data yang kami peroleh, yang terdampak di wilayah Kecamatan Simpang 4 ini, yaitu desa... Bencana banjir di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terus meluas. Beberapa fasilitas umum juga terdampak, salah satunya markas kepolisian sektor Mapolsek Mataraman. Kapolsek Mataraman, Ibtu Ari mengaku sudah mengamankan komputer dan barang berharga lainnya supaya tidak rusak akibat terendam banjir.